Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Alan di channel Radio Story. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Suara Misterius di Kamar Sebelah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Suara besar dan berat itu berasal dari iblis yang melakukan perjanjian dengan Fajar. Dukun yang membantu Fajar tertawa dengan kencang ketika melihat kehadiran sosok menyeramkan tersebut. Ada apa kalian memanggilku? Iblis itu tertawa hingga memperlihatkan taringnya. Kami sungguh ingin menumbalkan wanita bernama Marlin sekarang juga. Dukun itu segera mengambil foto Marlin yang tengah tersenyum. Baiklah, dengan senang hati aku akan memakannya. Fajar dan Siska tambah senang. Ia kemudian tambah saling bertukar senyum satu sama lain, hingga keduanya akhirnya menganggukkan kepala ke arah si Mbah dan mulai merafalkan beberapa ajian yang si Mbah ucapkan. Marlin yang saat ini tengah berada di rumah sakit menjaga Iva tampak pucat pasi hingga membuat Bidarmi begitu ketakutan. Nyonya, apakah Nyonya sedang tak enak badan? Ayo kita periksa sekarang. Wanita parubaya itu dengan cekatan memegang tangan Marlin yang mulai dingin. Aku tak apa-apa, Bi. Hanya saja nafasku terasa sesak. Kalau begitu, aku akan panggilkan dokter. Bidarmi segera berlari meninggalkan Marlin dan Iva yang saat ini berada di ruangan yang sunyi dan sepi. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Rumah sakit yang tadinya begitu ramai mendadak sepi dan sunyi. Tak ada aktivitas apapun yang dilakukan dokter maupun para perawat. Dokter. Bidarmi nampak berlarian mengelilingi koridor rumah sakit. Namun tak kunjung juga menemukan tenaga medis maupun orang di rumah sakit tersebut. Lama sekali Bidarmi berlari, namun tak kunjung menemukan dokter maupun suster. Dan anehnya lagi, Bidarmi yang sejak tadi berlari tak kunjung menemukan lobi rumah sakit dan hanya berlari-lari di situ-situ saja. Astagfirullah, ya Allah, ada apa ini? Bidarmi yang mulai ketakutan beberapa kali mengucapkan istighfar. Iva yang saat ini sedang bersama Antareksa tiba-tiba saja merasa ada yang aneh dengan dirinya. Entah kenapa jantungnya terasa begitu panas dan ia pun kesulitan bernafas. Tolong, panggilkan raja, ku mohon. Iva memegang dadanya dan memohon pada pria di sampingnya tersebut. Kau kenapa? Jangan berpura-pura di depanku. Antareksa mulai bangkit dan berjalan meninggalkan Iva. Ku mohon, kali ini tolong bantu aku. Iva kemudian terkulai lemas di atas lantai, hingga membuat Antareksa panik dan segera membaringkan tubuh Iva di atas ranjang. Ia yang panik pun segera berlari menuju sang raja dan mengatakan keadaan Iva yang tiba-tiba saja tak sadarkan diri. Maaf Baginda, istri Anda tiba-tiba saja tak sadarkan diri. Raja pun bangkit dan mulai berlari menuju kamar Iva. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Raja bertanya pada Antareksa. Entahlah, tiba-tiba saja ia merasakan dadanya panas dan akhirnya ia pun jatuh tak sadarkan diri. Antareksa dan Raja yang begitu panik akhirnya sampai di depan pintu kamar Iva. Keduanya mengecek denyut nadi dan nafas Iva yang nampak terhenti. Gawat, dia akan mati. Apa? Antareksa yang terkejut segera menepuk pelan pipi Iva. Bangun kau wanita sombong. Tak bisakah kau tak berpura-pura seperti ini?
Raja pun segera mengeluarkan ilmunya dan mencoba menerawang kemana Iva akan dibawa. Tiba-tiba saja, tubuh Iva tampak pudar dan akan menghilang. "Kenapa lagi dengannya, Yang Mulia? Kurasa ada sosok iblis yang bersangkut dengan keluarganya saat ini. Ibunya akan dijadikan tumbal. Namun dia terus saja memanggil Iva dalam detik terakhirnya, hingga membuat jiwa Iva pun berontak dan keluar dari portal kita. Jika sampai Iva tak bisa kita ambil kembali, maka dia akan mati bersama ibunya. Tolong, bantu dia, kakak." Raja pun menoleh pada Antareksa yang begitu khawatir dengan Iva. Saat ini Iva tiba-tiba saja berada di dalam kamarnya dan melihat sekeliling rumahnya yang nampak gelap gulita. "Ibu," lirihnya pelan. Perlahan-lahan Iva kemudian bangkit dari ranjangnya dan mulai berjalan mencari ibunya. "Ibu, Iva sudah kembali." Raut wajah bahagia terpancar dari wajah Iva saat ini. Ia bahkan tak tahu jika saat ini dirinya belum sepenuhnya kembali, karena hanya jiwanya saja yang masuk ke dalam dimensi yang lainnya lagi. "Tolong!" Suara Marlin yang kesakitan sontak saja membuat Iva berlari mencari sumber suara. "Ibu di mana? Iva pulang, Ibu!" Teriakan Iva sangat keras hingga membuat seluruh ruangan dapat mendengar suaranya. "Tolong ibu, nak!" Iva berlari menuju kamar ibunya dan kosong, tak ada siapapun di sana. "Ibu di mana? Jangan bunuh aku, kumohon." Marlin merintih memohon pada seseorang yang Iva pun tak tahu siapa mereka. Iva terus mencari sumber suara dengan hati-hati. Ia mencari hingga sampailah di kamar yang sering dijadikan tempat tanda Siska tidur dan tinggal di rumahnya. Perlahan-lahan Iva melihat ke dalam kamar karena pintunya sedikit terbuka. "Ibu," ucap Iva pelan. Mata Iva terbelalak karena terkejut ketika melihat sosok hitam tinggi besar dengan tanduk di kepalanya tengah menjilati tubuh ibunya. Iva membungkam mulutnya sendiri agar deru nafas serta suaranya tak terdengar oleh sosok menyeramkan tersebut. Dari kejauhan terlihat sosok itu tengah memegang sebuah kapak besar di tangan kirinya. Hingga tak lama kemudian kapak itu dihujamkan ke tubuh sang ibu. "Ibu, tidak!" Spontan saja Iva berteriak dengan kencang hingga membuat iblis itu menoleh ke arahnya. Iva yang tak peduli dengan iblis itu kemudian berlari dengan sangat kencang, berusaha menghindari iblis yang sudah menghabisi ibunya. Tubuh hitam pekat itu terus saja mengejar Iva, hingga ia pun akhirnya terpojok di pintu depan rumahnya. "Kau siapa? Kenapa kau bunuh ibuku?" Iva memberanikan diri bertanya pada iblis tersebut. "Aku adalah anak buah dari ayahmu sendiri." Tidak mungkin ayah melakukan ini." "Karena kau sudah melihat kematian ibumu, maka kau juga harus mati bersamanya." Iva menggelengkan kepala dengan cepat. "Tidak, aku tak mau mati oleh iblis buruk rupa sepertimu." "Apakah kau tak sayang pada ibumu? Kau mau membiarkannya mati sendirian?" Iva bergeming. Rasa takutnya seketika sirna setelah mendengar dan kembali membayangkan ketika kapak itu menghujam tubuh sang ibu. "Bagus, ayahmu pun sudah muak denganmu, Iva. Kau pantas untuk mati sekarang." Iblis itu mendekati Iva dan mulai mengendus bau tubuh Iva. Iva hanya terdiam dan tak dapat melakukan apa-apa. Dirinya begitu terguncang ketika melihat kematian ibunya yang tragis. Terlebih lagi ketika mengetahui bahwa yang telah membunuh ibunya adalah ayahnya sendiri. Saat kapak itu akan menghujam tubuh Iva, tiba-tiba saja ular besar muncul dari arah pintu hingga membuat iblis itu terlempar jauh menubruk tembok rumah Iva. Tubuh Iva yang kaku dan diam segera dimakan oleh siluman ular itu yang tak lain adalah sang raja, dan mereka pun masuk ke dalam portal emas di balik pintu yang sudah disediakan Antareksa. Dengan cepat Antareksa menutup kembali portal dunianya
ketika Eva yang berada di dalam mulut kakaknya masuk kembali ke portal kerajaannya. Iblis yang melakukan perjanjian dengan Fajar akhirnya kembali dengan perut yang buncit serta mulut yang penuh dengan darah. "Kau sudah selesai?" tanya si Mbah dengan senyumannya. "Tentu saja aku puas dengan persembahanmu. Aku akan memberikan kemakmuran serta kekayaan untukmu." Iblis itu tertawa dengan terbahak-bahak. "Syukurlah jika wanita itu sudah mati. Sekarang Mas adalah milikku, hanya milikku." Siska memeluk tubuh Fajar dengan erat. Iblis itu kembali menghilang, meninggalkan bau anyir darah di ruangan tersebut. "Apakah kalian sudah puas?" tanya si Mbah dengan senyum menyeringai. "Tentu saja, Mbah. Kami sangat puas, pekerjaan Mbah sangat cepat." "Sekarang, mana uang yang kalian janjikan untukku?" Si Mbah mulai menagih uang pembayaran yang sudah Siska dan Fajar janjikan sebelumnya. "Ini, Mbah." Fajar mengeluarkan segebok uang berwarna merah di hadapan si Mbah. "Bagus. Perjanjian kita belum selesai. Kalian masih memiliki perjanjian dengan iblis itu, dan perantaranya adalah saya. Mbah akan menghubungi kalian jika nanti si iblis itu menginginkan tumbalnya lagi." Fajar dan Siska saling pandang. Mereka bingung dengan perkataan si Mbah yang mengatakan bahwa iblis itu kemungkinan akan meminta tumbal kembali. "Maksud Mbah, iblis itu akan meminta tumbalnya lagi pada kami?" tanya Fajar memastikan. "Tentu saja. Apa kalian pikir iblis itu hanya meminta makanan satu kali sedangkan kalian ingin kekayaan yang abadi? Yang benar saja." Siska kembali ketakutan dan mulai ingin pulang kembali ke rumahnya. Ia sesekali melihat ke arah si Mbah yang tampak menyeramkan dengan senyuman misteriusnya. "Kalau begitu, kami pamit dulu ya, Mbah. Salam." Fajar dan Siska akhirnya pergi, meninggalkan rumah si Mbah dengan keadaan senang. Setelah sekian lama ia menantikan kematian Marlin, akhirnya hari ini telah tiba juga. Marlin akhirnya mati dijadikan tumbal pesugihannya. Tanpa mereka sadari, Eva telah menyaksikan kesadisan iblis yang telah merenggut ibunya sendiri. Ia begitu benci dengan kejahatan yang sudah diperbuat sahabat ibunya, serta ayah kandungnya sendiri. Eva yang kini sudah berada di kerajaan siluman ular, perlahan-lahan mulai siuman dan melihat kedua pria tengah berada di sampingnya. "Aku ada di mana?" Eva mencoba menajamkan pandangannya yang terasa buram. "Syukurlah kau sudah sadar." Antareksa kemudian memeluk tubuh Eva secara spontan. Sang raja yang merasa cemburu akhirnya mendorong keras tubuh Antareksa dan mulai memeluk tubuh Eva dengan erat. "Kau tak apa-apa istriku? Apa ada yang sakit?" tanya raja dengan panik. Aku Eva kembali mengingat kejadian di mana ibunya dihabisi oleh makhluk mengerikan suruhan ayahnya. Ia menangis dengan kencang dan mulai memukul tubuhnya dengan sangat kuat. Ibu kenapa pergi? Kenapa ibu tinggalkan Eva sendiri?" Eva meraung-raung dan membuat Antareksa serta raja yang menyaksikannya ikut merasa sedih. "Apa yang kau lihat sebenarnya?" tanya Antareksa pada Eva. "Ibuku sudah mati. Kalian yang membawaku ke sini dan membiarkan ibuku mati begitu saja. Sudah puaskah kalian melihatku menderita dan kehilangan ibuku? Aku beberapa kali memohon padamu untuk mengirimku kembali pulang dan merawat ibuku. Tapi kalian seolah buta dan tuli, tak sedikit pun mendengarkan perintahanku. Sekarang kalian puas? Puas?" Eva memeluk kedua pria di hadapannya dengan sangat keras. Rasa sakit di hatinya begitu dalam, hingga ia pun tak peduli dengan konsekuensi yang akan diterimanya. "Aku tak bermaksud memisahkanmu dari ibumu. Kau sudah jadi alat pembayaranku dengan orang bernama Siska. Kau meminum ramuan yang ia berikan yang artinya kau akan setuju menjadi budak nafsuku."
Mata Iva terbelalak mendengar perkataan raja yang begitu sangat membuatnya marah. Apa kau yakin aku menyetujuinya? Aku dijebak dan aku tak tahu harus menikahi siluman sepertimu. Sekarang hidupku sudah hancur. Ibuku mati dan aku hanya sendiri di sini. Keinginanku hanya satu darimu. Bunuh saja aku dan semuanya akan selesai. Iva mengambil tusuk penghias rambut miliknya yang terbuat dari emas dan segera memberikannya pada Antareksa. Kalian bisa membunuhku sekarang karena aku sudah tak ingin kembali ke sana. Antareksa bergeming. Berbeda dengan sang raja yang merasa bersalah dan kemudian ingin membantu Iva mengakhiri hidupnya. Tunggu. Ucapannya Antareksa berhasil membuat sang raja berhenti ketika akan menikam leher Iva. Apakah kau ingin mati begitu saja? Apakah kau tak ingin membalaskan semua rasa sakitmu pada mereka, Iva? Antareksa bertanya dengan tatapan kosong. Iva terdiam. Dia kemudian membuka matanya dan melihat raja yang saat ini akan menusuk lehernya. Aku tak punya kekuatan apapun untuk melakukannya. Aku tak bisa membalaskannya sendirian. Iva menundukkan kepala dan mulai meneteskan air mata. Aku akan membantumu, sayang. Raja mulai melemparkan tusuk rambut tersebut ke atas lantai. Antareksa tersenyum dan mulai mendekatkan diri ke arah Iva. Kami adalah siluman dan akan membantumu membalaskan dendam pada ayahmu serta sahabat ibumu. Iva mulai menatap penuh harap pada keduanya. Benarkah? Tentu saja. Namun untuk melakukan itu, kau harus melahirkan keturunanku dulu. Iva menganggukkan kepala dengan cepat. Aku setuju. Aku akan melahirkan keturunan untukmu, Raja. Antareksa terdiam. Ia terkejut mendengarkan perkataan Iva yang akan memberikan keturunan untuk kakaknya tersebut. Raja mulai memerintahkan Antareksa pergi dari kamar Iva. Sang raja akan memulai aktivitasnya bersama Iva untuk melahirkan terlebih dahulu keturunan manusia setengah ular yang selama ini raja impikan. Kau pergilah dulu dari sini. Antareksa kemudian berjalan meninggalkan kamar Iva dengan perasaan tak menentu. Ia begitu tak rela melihat Iva bersama kakaknya. Bahkan saat ini keduanya akan memadu kasih untuk menghasilkan keturunan. Perlahan-lahan Antareksa mulai meninggalkan kamar dan berjalan dengan sedih menuju kamarnya. Hatinya begitu sakit ketika mendengar suara kakaknya yang saat ini mungkin tengah melakukan hal yang semestinya ia lakukan. Entah apa yang merasuki pikiran Antareksa. Dia begitu tak rela melihat Iva menjadi milik orang lain, sedangkan ia hanyalah adik iparnya dan bukan siapa-siapa Iva. Antareksa duduk di dalam kamarnya yang gelap dan menatap kosong ke arah halaman. Apa yang terjadi pada diriku sehingga saat ini hatiku sakit melihatnya bersama orang lain? Antareksa bergumam dengan dirinya sendiri. Di rumah sakit, dokter dan beberapa perawat yang saat ini telah kehilangan Marlin dan akhirnya Marlin pun dinyatakan meninggal dengan kondisi badan yang baik-baik saja tanpa luka sedikit pun. Bidarmi menangis meraung-raung di ruangan tersebut. Seraya terus saja memohon pada Sang Pencipta agar majikannya dihidupkan kembali. Kumohon, hidupkan kembali Nyonya ya Allah. Dokter yang merasa iba pun mendekati Bidarmi dan mencoba menenangkannya. Maafkan kami karena tak bisa menyelamatkan pasien, ucap dokter yang tak lama berbincang bersama Marlin dan Bidarmi ketika di rumahnya. Ada apa dengan Nyonya, Dok? Tadi Nyonya baik-baik saja dan esok kita akan pergi mencari kiai untuk menyembuhkan penyakit misteriusnya. Tapi Nyonya malah menyerah dan meninggalkan Don Iva sendirian. Bidarmi berteriak seraya memukul dirinya sendiri. Ini sudah takdir Sang Pencipta. Bibi tak bisa menyalahkan siapapun. Mungkin ini sudah jalan yang terbaik untuk Nyonya Marlin. Dokter muda itu kemudian mencoba menenangkan Bidarmi. Marlin yang saat itu tengah berbincang dengan Bidarmi tiba-tiba saja jatuh tersungkur dan tak lama kemudian
Ia mengeluarkan banyak sekali darah dari mulut serta hidungnya. Bidarmi yang panik memanggil dokter dan Marlin pun segera mendapatkan perawatan. Belum sempat dia mendapatkan pemeriksaan, tiba-tiba saja mata Marlin terbelalak bahkan hampir keluar, dengan lidah terjulur serta mulut yang terus saja mengeluarkan darah. Hingga tak lama kemudian terdengar suara dengkuran dari Marlin, dan kemudian ia berhenti, bernafas, dan denyut nadinya terhenti. Dokter yang kaget serta kebingungan segera melakukan CPR dan tetap saja tak mendapatkan respon apapun dari Marlin. Hingga kemudian tak lama mereka pun menyerah dan menyatakan bahwa Marlin sudah tiada. Marlin bahkan belum sempat melihat Tifa kembali siuman. Bahkan ia juga belum sempat melihat putri semata wayangnya menjadi seorang dokter seperti yang ia idamkan. Tangis Bidarmi pecah ketika mendengar kenyataan pahit ini, dikala rumah tangga sang majikan pecah, serta anak dari majikannya yang sama mengalami hal misterius. Hari ini adalah hari pemakaman Marlin. Bidarmi yang masih saja menangisi kepergian majikannya, tampak begitu pucat dengan mata yang sembab. Berbeda halnya dengan Fajar dan Siska, yang begitu santai dengan wajah ceria, seperti orang yang tak merasakan kehilangan. Saat pemakaman telah selesai, mereka pun pergi menuju rumah kediaman Fajar, dan Siska pun pamit dengan alasan ingin pulang kampung. Usaha Fajar tambah jaya dan semakin sukses setelah kepergian Marlin. Namun Iva masih saja terbaring di rumah sakit tanpa membuka matanya sedikit pun. 1 bulan telah berlalu dan hari ini Siska kembali datang ke rumah Fajar untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan mewah dan megah telah dipersiapkan Fajar untuk meminang kekasihnya, walaupun putrinya terbaring di rumah sakit dan tak menghadiri pernikahannya tersebut. Iva yang jiwanya masih berada di kerajaan siluman, kini tengah mengandung anak dari sang raja. Bahkan ini adalah hari di mana ia akan melahirkan anak setengah siluman tersebut. Iva sudah bangkit lagi, namun kali ini ia telah menjadi arwah yang dihidupkan oleh Raja Siluman. Iva tersenyum menyeringai dan mulai merasakan ada yang berbeda dengan dirinya. Iya, kini dirinya sudah menjadi arwah Kendayangan, dan tak akan ada siapapun lagi yang bisa menyakitinya. Saat ini Fajar dan Siska yang tengah asik mengobrol di ruang tamu, seketika bangkit ketika mendengar teriakan dari kamar Iva. Bidarmi yang tengah menjaga tubuh Iva menjerit ketakutan ketika melihat banyak sekali darah keluar dari mulut Iva. "Tuan, Non Iva mengalami kejang." Bidarmi yang panik segera berlari menuruni anak tangga menemui majikannya. "Tuan, Non Iva harus segera dibawa ke rumah sakit." "Tenanglah Bi, mungkin saja Iva hanya kejang biasa. Memangnya Bibi tak tahu penyakit Iva ini sudah lama dan sudah menjadi kebiasaannya mengalami kejang seperti ini." Siska yang tahu bahwa ada yang tak beres dengan Iva segera membuat alibi agar Iva tak dibawa ke rumah sakit. "Ini beda Nyonya, Non Iva mengeluarkan banyak darah dari mulutnya." Siska menatap Fajar dan akhirnya Fajar pun menaiki tangga untuk mengecek kondisi putrinya dengan perasaan malas. "Anak itu sangat menyusahkan. Sudah banyak uangku yang terbuang sia-sia dan sekarang dia membuat ulah lagi." Fajar terus saja menggerutu mengenai kondisi Iva. Bidarmi yang mendengar pun hanya bisa mengelus dadanya ketika mendapati majikannya benar-benar telah berubah. Fajar yang saat ini baru saja tiba di kamar Iva, ia pun segera merasa merinding. Bulu di tenguknya seketika berdiri ketika masuk ke dalam kamar Iva. Suasana kamar yang sunyi dan sepi membuat Fajar menelan salivanya. "Itu Non Iva Tuan." Bidarmi berteriak ketika melihat mata Iva terbuka dengan lebar dan lidahnya menjulur keluar. Fajar segera berlari menghampiri putrinya dan segera mengecek kondisi putrinya tersebut. "Dia sudah mati," ucap Fajar pelan seraya menatap Bidarmi. "Astagfirullah, Non Iva."
Bidarmi berteriak dengan sangat keras hingga memekakan telinga. Hatinya sakit ketika mendapati anak majikannya yang selama ini ia rawat dan besarkan sejak kecil telah meninggal dengan tak wajar. Bagaimana ini Tuhan? Kita harus mencoba menyelamatkan Non Iva. Kita harus bawa dia ke rumah sakit Tuhan. Bidarmi memeluk tubuh kaku Iva yang terbaring di atas ranjang. Ia tertuduk di lantai menangisi anak majikannya yang sangat ia sayang. Terlebih lagi ia mendapatkan amanat dari Marlin sebelum ia meninggal. Siska tiba-tiba saja datang dan mulai berencana untuk menggagalkan usaha Bidarmi untuk menyelamatkan Iva. Dia sudah tiada dan tak akan mungkin hidup lagi. Kita kabarkan ini pada orang-orang di kampung ini nanti. Biar kita mengadakan pemakaman dengan mengundang orang-orang di masjid saja, agar mereka tak curiga dan menyangka bahwa kita telah melenyapkannya. Fajar bergeming. Tak ada air mata ataupun kesedihan terpancar dari wajahnya. Hatinya sudah benar-benar mati untuk Iva dan Marlin, hingga ia pun tak merasakan kesedihan apapun atas kematian anak serta istrinya tersebut. Kau benar sayang. Kita harus kabarkan pada orang-orang bahwa Iva sudah meninggal karena penyakitnya. Aku tak ingin dianggap pembunuh oleh orang-orang karena Iva dan Marlin meninggal dengan jarak waktu tak lama. Pagi telah tiba. Fajar dan Siska yang sudah bersiap dengan rencananya segera memanggil Bidarmi untuk berpura-pura berteriak kembali. Kebetulan satpam keamanan di Kampling sedang melewat dan mendengar teriakan dari Bidarmi. Astagfirullah, Non Iva, jangan tinggalin Bibi, Non. Tanpa basa-basi, satpam yang mendengar teriakan Bidarmi segera menuju gerbang rumah Fajar yang sudah tertabat Fajar dengan wajah yang pura-pura panik. Ada apa ini, Pak? Tolong, Pak. Tolong, anak saya tiba-tiba saja kejang dan ia pun sudah tak bernafas lagi. Fajar berpura-pura menangis di hadapan pria paruh baya itu. Bapak sudah panggilkan ambulan ke sini? Belum, Pak. Saya baru tahu dan anak saya dalam keadaan gawat darurat. Saya akan bawa dia ke puskesmas terdekat karena saya lihat anak saya sudah tak bernafas, Pak. Fajar meneteskan air mata palsunya untuk membuat satpam itu iba. Ya sudah, Bapak. Bawa anak Bapak ke puskesmas. Saya harap anak Bapak baik-baik saja. Fajar ia pun berlari menghampiri Mang Ardi yang tengah menggendong tubuh Iva. Tak lupa Bidarmi yang memegang sedang menangis pun terlihat masuk ke dalam mobil beserta Siska di sampingnya. Saya permisi dulu, Pak. Saya mohon doanya ya, Pak. Satpam itu pun bergegas pergi dan mulai mengabarkan kondisi Iva pada Pak RT, serta mulai bergosip mengenai kondisi Iva yang saat itu ia lihat sudah kaku dengan mata yang terbelalak. Tak lama kemudian rumah Fajar sudah ramai dengan orang-orang yang merupakan warga kampung di tempat tinggalnya. Beberapa warga bahkan menatap takjub dengan keadaan rumah Fajar yang semakin megah dan mewah. Siska dan Fajar yang sudah menyusun rencana mulai berpura-pura menangis ketika keluar dari mobil pribadinya. Anak kami sudah tiada, Pak, Bu. Siska mulai menangis dan pura-pura pingsan. Beberapa warga segera menggotong tubuhnya masuk ke dalam rumah dan mencoba menenangkan Siska serta Fajar. Terlihat keranda mayat berisi Iva turun dari ambulan yang sudah Fajar sewa sebelumnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap warga serempak. Yang sabar ya, Bu. Pak, Nak Iva kini sudah tak merasakan sakitnya lagi. Insya Allah ia akan mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah, ucap salah satu tetangganya. Amin, jawab warga lainnya. Terlihat Bidarmi dengan matanya sembabnya turun dari dalam ambulan yang mengangkat Iva. Wanita parubaya itu tambah begitu lemas dan pucat karena sudah seharian menangisi kepergian putri majikannya tersebut. Terlebih lagi kini ia harus terlibat dengan rekayasa kematian putri dari majikannya sendiri. Bidarmi berjalan dengan tergopoh-gopoh, seraya mencoba menggapai keranda Iva
yang mulai dibawa ke dalam rumah. Pak RT, tolong carikan orang yang bisa menggali kuburan untuk anak saya, Pak. Saya mohon. Fajar mulai memeluk tubuh Pak RT dengan erat. Iya, Pak, tenang saja. Saya segera akan carikan orang yang bisa menggali kuburan untuk putri Bapak. Namun sebaiknya anak Bapak dimandikan terlebih dahulu dan disolatkan. Fajar terkejut dan mulai mengalihkan pembicaraan agar mayat Tifa disolatkan saja di masjid terdekat. Iya Pak, saya akan membawa anak saya ke masjid terdekat saja. Kebetulan air di rumah saya sedang surut dan tak ada air di dalam rumah. Kita mandikan saja di masjid. Beberapa warga menatap heran pada Fajar dan mulai menepis pikiran buruk mereka sebab saat ini keluarga Fajar sedang berduka. Baik bapak-bapak, tolong bantu Pak Fajar membawa almarhumah Iva untuk disolatkan di masjid terdekat. Dan ibu-ibu, tolong bantu untuk memandikan jenazahnya. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.